Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Jumat ini insya Allah kita mengaji lagi kitab Ihya Ulumuddin juz 4 Shahifah 201. Semoga pengajian ini bisa bermanfaat, bisa mendekatkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo bismillahirrahmanirrahim, kita mulai karena waktu sudah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayanu adabil fakiri. Ini bab menjelaskan adab-adabnya orang fakir. Orang fakir itu orang miskin, di bawahnya miskin. Orang yang membutuhkan harta, fakir. Fi faqrihi, dalam kefakirannya. Imam Ghazali menjelaskan bab tentang adab-adabnya orang fakir dalam kefakirannya. Fi faqrihi. I'lam, ketahuilah, anna lil fakiri, sesungguhnya bagi orang-orang fakir adaban, ada adab-adab, tata krama, toto coro, perilaku. Fi batinihi, dalam batinnya, hatinya, dirinya. Wadzohirihi, dan di dalam lahirnya, badannya. Wa mukholatotihi, dalam pergaulannya. Wa af'alihi, dan dalam tingkah lakunya. Jadi Imam Ghazali menjelaskan bagi orang fakir itu ada adab-adabnya, adab batin hatinya, adab lahiriah, adab pergaulannya, dan tingkah lakunya. Yang bagi hendaknya ayyura'iyaha, untuk bagi orang fakir untuk menjaga adab-adab. Fa amma adabu batinihi, maka adapun adab batinnya, hatinya orang fakir. Fa alla yakuna, maka hendaklah jangan. Fihi, di dalam batinnya orang fakir itu, karohatan, merasa benci. Lama ibtala, sewaktu Allah memberikan ujian. Kabur. Masuk api ini kewangel. Kesalahan teknis. Sewaktu Allah ibtala, sewaktu memberikan ujian Allah bihi, dengannya, minal fakri, dari kefakiran. Maka sewaktu Allah menguji dengan si fakir tadi, minal fakri, dari kefakiran, maka Imam Ghazali mengatakan hendaklah jangan alla yakuna, hendaklah jangan merasa benci sewaktu Allah menguji kepadanya
diuji kefakiran. Jadi jangan membenci. Ini kata Imam Ghazali. Akni maksudku, kata Imam Ghazali, annahu la yakuna, hendaklah jangan bagi si fakir karihan membenci apa fi'lullahi, membenci atas takdirnya Allah. Allah memperbuat min haitsu annahu, dari sekiranya sungguhnya Allah telah fa'alahu, menciptakannya jadi orang fakir. Maksudnya Ghazali, janganlah membenci bila mana Allah mentakdirkan untuknya jadi orang yang fakir, janganlah membenci. Maksudnya begitu. Ini beliau lagi memberikan kaul, perkataan. Wa ingkana karihan, dan bila mana dia itu membenci lil fakri, karena diuji fakir, bila mana dia itu membenci diuji fakir, beliau memberikan perumpamaan nih. Kal mahjumi, seperti orang yang dirajam, lempari batu. Ini kalau Imam Ghazali mengatakan kalau dia itu membenci atas takdir dia diuji oleh Allah fakir, dia bencinya, maka Imam Ghazali memberikan perumpamaan seperti orang dirajam. Yakunu, dia karihan benci lil hijamati, karena dirajam. Membenci lita'lihi biha, karena merasa kesakitan dilempari batu. Wala yakuna, dan tidak, hendaknya tidak karihan membenci fi'lul hijami, perbuatan dilempari batu. Wala karihan, dan tidak membencinya. Jadi ini beliau ini mengumpamakan contoh orang yang diuji oleh Allah fakir. Itu Imam Ghazali mengumpamakan seperti orang diberi ujian, diberi hukuman rajam, lempari batu. Satunya itu membenci karena merasa sakit, dan satunya lagi itu tidak membenci lil hijami, dilempari batu. Satu dihukum rajam itu membenci, satu tidak membenci, intinya begitu. Bal rubama yataqallatu, tetapi yang tidak membenci karena dirajam tadi, yataqallatu, dia itu ikut aja, manut, minhu, daripada hukuman rajam, lempari batu, minatan, menikmati. Minatan itu menikmati. Dia itu sebenarnya karihan, benci, tapi menikmati. Itu bahasanya itu. Fahadha aqallu darajatihi, maka ini adalah serendah-rendahnya derajat. Jadi dia itu diuji oleh Allah fakir, dia membenci, tetapi tetap menjalani, terpaksa. Maksudnya itu terpaksa. Diuji fakir, tetap menjalani dan terpaksa
nikmati aja gitu. Wawa ini wajibun, hukumnya wajib. Jadi menjalani fakir, merasa terpaksa, tapi wis nerimo, wis gasan gitu. Tetap menjalani aja, ini hukumnya wajib. Wanak dihi, sebaliknya wanak duhu, maksudnya gitu, mutadak aja, ini jadikan mutadak. Wanak duhu, tapi sebaliknya dia menolak, maksudnya menolak ini tidak suka diuji oleh Allah, diuji fakir dan grundel. Wanak duhu, hatinya itu menolak, berontak, tidak ikhlas, ngersulo, protes karo Allah, bahasan gitu. Haramun adalah haram, hukumnya dosa. Wa mahbatu thawabil faqri, dan hanguslah pahalanya fakir. Jadi pahalanya fakir itu hangus kalau dia berontak, tidak ikhlas, ngerundel, malah mendapatkan dosa. Jadi kalau diuji fakir tuh ya nggak suka, jalani aja, nikmatin aja. Kalau kita suka dapat pahala, kalau kita nggak suka, asal tidak ngerundel ya, tidak berontak dengan Allah, tidak terima, tidak nyumpah-nyumpah, Allah tidak, itu masih mendapatkan pahala. Tapi kalau sudah tidak terima dengan takdir Allah, malah protes dengan Allah di hatinya, maka dia adalah dosa dan hancurlah pahala fakir. Wawa, dan keadaan ini makna qaulihi seperti makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cocok dengan sabda Nabi SAW. Nabi sampai sabda, ya ma'syarul fuqara'i, hai golongan orang-orang fakir, u'tu loha, hendaklah kamu memberikan Allah, untuk Allah, arido, sifat senang, mingkulu bikum, dari hati kamu, tudfaru, hati yang memaksa untuk ridho. Tudfaru itu mengalah, artinya kalah, tadfuru, hati kamu itu merasa senang, mengalahkan, berusaha untuk menang, untuk senang, kan gitu bahasanya gitu. Kabur. Wa sawabi fakrikum, dan terimalah pahala kefakiranmu. Jadi kamu berjuang untuk ridho dengan Allah, hatinya berusaha untuk senang dengan diuji oleh Allah kefakiran, maka terimalah, kata Nabi, pahala kefakiranmu. Wa illa, bila mana kamu tidak ridho dengan diuji fakir, fala, maka tidak ada pahala untuk kamu. Jadi kalau kita berusaha untuk ikhlas walaupun terpaksa, ini masih dapat pahalanya, pahala fakir. Wa arfa'u min hadza, ada yang lebih tinggi daripada makam ini, dia terpaksa tapi tetap ridho, terpaksa tapi tetap ridho, itu masih dapat pahala. Tapi ada yang lebih tinggi dari makam itu, alla yakuna, orang tadi itu hendaknya tidak karihan, membenci, lil fakri, karena diuji miskin. Nah, ini makam lebih tinggi lagi. Hendaknya dia tidak membenci atas kefakirannya. Bal yakuna, tetapi hendaknya dia itu malah
rodian, senang bihi dengan kefakirannya. Nah, ini lebih tinggi lagi. Dia yang tidak benci atas takdirnya fakir, bahkan senang. Ini lebih tinggi lagi. Nah, Imam Ghazali. Wa arfa'u minhu, ada lagi lebih tinggi daripada ridho atas kefakirannya. Nah, dan tidak membenci. Apa itu yang lebih tinggi lagi? Ayyakuna toliban. Bahkan dia lebih tinggi lagi itu dia malah mencari toliban, mencari lahu atas kefakiran. Dia malah mencari jadi orang fakir. Lucu. Wa farhan, dan merasa bahagia bihi, jadi orang fakir. Li ilmihi, karena tahu ilmunya. Nah, ini makam lebih tinggi lagi. Bahkan dia malah mencari, bahkan malah minta kepada Allah. Ya Allah, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Matikan saya dalam keadaan miskin, doa Nabi ini. Nah, ini lebih tinggi lagi nih. Hidupkan saya di akhirat, kumpulkan saya di akhirat bersama orang-orang miskin, masukkan saya ke surga bersama orang-orang miskin, kumpulkan saya di surga bersama orang-orang miskin. Doanya Nabi. Ini makam tingkat tinggi. Nah, ini bukan makam kita teman-teman. Ini makam Nabi SAW. Wa arfa'u minhu, lebih tinggi lagi dari makom ridho, yaitu malah ayakuna di toliban, dia malah mencari lahu, jadi fakir. Wa farhan, dan merasa bahagia bihi dengan kefakiran dari ilmi, karena ilmunya sudah nyampai, sudah tahu. Bi gowa ilil gina, karena tahu tipu muslihatnya. Gowa ini tipu muslihatnya kekayaan. Nah, jadi harta itu banyak tipu muslihatnya. Nah, dia tahu ilmunya. Jadi dia takut kalau tahu tipu muslihatnya harta. Wayakuna, dan dia makom ini mutawakilan, dia udah merasa gumandel, sudah mewakilkan dalam urusan kefakirannya, fi batini, dalam hatinya, Allah, kepada Allah. Sudah mantap, wathikan, dan yakin, ya, wathikan, dan sudah sangat yakin, mantap gitu. Wathikan tuh, wathikon, dan mantap. Bihi, dengan kabur ya. Wathikan dan dia ini sudah mantep bi dengan Allah. Fi qadri daruratihi, atas takdir kepastiannya Allah. Annahu ya'tihi, karena dia sudah mantep dengan takdir kepastian Allah. Ya'tihi, bahwa apapun itu sudah ditentukan. Ya'tihi, tidak akan mendatanginya. La mahalata, pasti. Maksudnya rezeki tidak kemana gitu. Maksudnya dia tidak takut atas kefakiran. Dia malah mencari kefakiran gitu. Karena tahu bahayanya harta, bahayanya kekayaan. Wayakuna, dan dia keadaannya seperti ini, karihan, malah membenci. Orang ini malah benci. Wayakuna, dan dia ini hendaklah, dia itu malah membenci, karihan, malah membenci, lizyadati, atas berlebih-lebihannya harta, alal kafafi, atas kehidupannya. Malah benci kalau berpunya harta lebih. Nah, ini makomnya makom Nabi nih. Baik, makom kita ini. Mau diberi harta malah benci. Kita ini ya malah mencari harta. Gak ada harta mumet. Gak punya duit mumet kita ini. Waqad qala, dan sungguh-sungguh telah berkata Aliyu
Ali karamallahu wajahu, karamallahu wajah, Sayyidina Ali berkata, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, Allah uqubatun, menyiksa bil faqri, sebab kefakiran. Allah, sungguhnya Allah Ta'ala itu menyiksa sebab kemelaratan, fakir. Wa mathubatun, dan memberikan pahala bil faqri, sebab kefakiran. Sungguhnya Allah itu menciptakan fakir itu ada dua multifungsi. Pertama, Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang ikhlas, ridho, senang atas kefakirannya, dan takut atas kemewahan dunia. Dan Allah juga menyiksa dengan sifat fakir tadi orang-orang yang tidak terima atas takdir Allah, dijadikan orang-orang fakir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu teman-teman, karena mata saya udah ngantuk. Bila mana ada kekurangan, kekhilafan, ini karena kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.